إله إلا الله ليس لفضله منتهى ولا مدد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kehidupan kepada kita sampai subuh ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, mengangkat derajat kita dan meridai semua amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Baik kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang selalu istiqomah di dalam agama. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan tentang surat Al-Fatihah. Kita masuk di ayat yang kelima, ketika Allah mengatakan kepada kita dengan kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat ini berbicara tentang Allah meminta kepada kita beribadah kepadanya dalam rangkaian kita sedang memohon kepada Allah, sedang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang Bapak dan Ibu, tugas kita adalah ibadah. Maka kenapa diawali ayat ini dengan kata-kata iyyaka yang menunjukkan tentang al-ihtimam, artinya perhatian. Apa perhatian yang kita lakukan ketika Allah memerintahkan kepada kita sehingga kita pun juga akan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya al-ihtimam, tetapi kata iyyaka juga bermakna al-hasr, yaitu pembatasan, bahwa Allah hanya meminta kepada kita menyembahnya, tidak boleh menyembah kepada yang lainnya, termasuk menyembah sesama manusia. Pada ibu sekalian, jadi Allah hanya meminta kepada kita dengan kata iyyaka itu penghususan, bahwa kalian tidak boleh menyembah selain daripada aku, kalian tidak boleh membanggakan kecuali hanya aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah katakan di dalam surat ke-51, surat Az-Zariyat ayat yang ke-56, Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada aku. Tidak usah kita berpikir tentang apa yang bakal Allah kasih kepada Anda, sebab hidup ini tidak ada yang namanya kebetulan. Semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pun duduk Bapak dan Ibu, tempat ini pun sudah ditentukan oleh Allah. Ada yang tembok kanan, ada yang tembok kiri, ada yang tiang kanan, ada yang tiang kiri, Bapak dan Ibu. Begitu pula saya berada di pagi hari ini, Bapak dan Ibu. Saya pikir Allah memberikan saya jadwal di hari Rabu, Pak. Tapi rupanya Allah memberikan saya jadwal di hari Sabtu. Yang sebenarnya hari Sabtu ini bukan di sini, Bapak dan Ibu sekalian, di Masjid Nurul Yakin. Tetapi kata Allah, Masjid Nurul Yakin diliburkan sehingga akhirnya harus pindah ke Al-Ikhlas. Dan ibu sekalian. Nah, jadi di dalam surat yang ke-28, surat Al-Qasas, di ayat yang ke-68, Allah mengatakan wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyar subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Kata Allah, aku menciptakan masalah dan aku akan memilih siapa yang akan menjalani masalah itu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, masalah itu sudah Allah ciptakan, Pak, sebelum kita diciptakan. Lalu Allah menciptakan kita, dan Allah setelah itu memberikan masalah dari apa yang Allah ciptakan kepada kita. Kata Allah, kalau masalah itu menghampirimu, datang kepadamu, maka kamu tidak bisa menolaknya. Bapak dan Ibu, apapun masalahnya. Tetapi jangan sampai masalah ini menyebabkan kita menjauh dari Allah, Bapak dan Ibu sekalian. Makanya di dalam surat 21 ayat ke-83, doanya Nabi Ayub itu bukan doa minta sembuh, Pak.
Tetapi doanya Nabi Ayub itu adalah anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Sesungguhnya aku ya Allah menerima apapun yang kau berikan kepadaku, dan jangan engkau jadikan yang kau berikan kepadaku itu menyebabkan aku menjauh daripadamu. Tetapi aku berharap rahmatmu selalu menaungiku. Nah, itu yang diminta oleh Nabi Ayub, Bapak dan Ibu. Jadi hidup kita ini adalah hidup yang berulang. Cerita yang berulang, Bapak dan Ibu. Tidak ada cerita yang baru, hanya pelakunya yang baru, zamannya yang berbeda, Bapak dan Ibu sekalian. Tetapi Allah ingin menceritakan kepada kita bahwa secara umum kehidupan kita itu ada di dalam Al-Quran, Bapak dan Ibu. Maka orang-orang yang diberikan ujian masalah apapun, Bapak dan Ibu sekalian, diharapkan untuk tidak menjauh dari beribadah kepada Allah. Nah, ibadah ini, Bapak dan Ibu, tidak hanya sholat. Semua rangkaian yang kita kerjakan karena Allah, Bapak dan Ibu, adalah ibadah kepada Allah. Maka diatur oleh Allah di dalam surat ke-67, surah Al-Mulk, di ayat yang kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kematian dan kehidupan itu untuk menguji kalian, wahai manusia. Kenapa? Ayyukum ahsanu amala. Siapa yang lebih baik amal perbuatannya. Artinya lebih baik itu, Bapak dan Ibu, bukan soal masalah jumlahnya banyak, tetapi yang lebih baik itu para mufassir mengatakan, pertama, perbuatan itu dilakukan karena Allah. Yang kedua, perbuatan itu dilakukan sesuai dengan tuntunan yang Allah arahkan kepada kita. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, arahan Allah kepada kita itu, Bapak dan Ibu, untuk tidak meninggalkan ibadah. Dan sekali lagi, ibadah itu tidak hanya sholat, ya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kalau kita ingin ditolong sama Allah, Bapak dan Ibu, lakukan sesuatu. Maka Allah akan memberikan sesuatu kepada kita. Nah, di dalam surat Quraisy, surat yang ke-106, Bapak dan Ibu sekalian, di ayat yang ketiga dan keempat, kita hafal surat ini, tapi kadang-kadang kita kurang memahami daripada ayat. Apa yang Allah katakan? Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Kata Allah, sembah aku sebagai Tuhanmu, dan jangan kamu lupa muliakan rumahku, masjid, Bapak dan Ibu sekalian, terutama Masjidil Haram. Lalu apa yang Allah janjikan kepada kita? Alladzi at'amahum min ju', aku nanti yang akan mengenyangkan perutmu yang lapar. Wa amanahum min khauf, dan aku pula yang nanti akan memberikan keamanan dari rasa takut yang terjadi pada dirimu. Nah, jadi Bapak dan Ibu, sungguh berbahagialah bagi mereka yang dipilih oleh Allah untuk ke masjid. Kenapa Bapak dan Ibu? Orang yang memuliakan rumah Allah adalah orang yang tidak akan pernah kelaparan, Pak. Kecuali pagi ini, Pak. Bu. Karena biasanya kalau di Rabu habis maghrib ada kotak, Pak. Nah, pagi ini nggak ada kotakan, Pak. Karena sudah sahur tadi, Bapak dan Ibu sekalian. Ya, Bapak dan Ibu. Jadi rupanya orang yang memuliakan rumah Allah ini, Bapak dan Ibu, orang yang tidak akan pernah kelaparan, Pak. Itu janji Allah. Orang yang selalu akan dijaga dari rasa kekhawatiran, Bapak dan Ibu sekalian. Maka muliakan rumah Allah, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah meminta kepada kita lakukan sesuatu, nanti aku akan selesaikan masalahmu. Di dalam surat yang ke-10, surat Yunus, ayat yang ke-107, Allah bilang kepada kita, wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu wa yuridka bi khairin fala radda li fadli yusibu bima yasha min ibadi. Jika aku menimpakan keburukan pada hambaku, maka tidak akan ada yang bisa menghilangkannya kecuali hanya aku. Dan jika aku memberikan kebaikan kepadanya, maka tidak akan ada yang bisa menolak kebaikan itu yang aku berikan kepadanya. Yusibu bihi ma yasha min ibadi. Aku memberikan ujian kebaikan kepada hamba yang aku pilih, Bapak dan Ibu. Nah, kalau ini terjadi, Bapak dan Ibu sekalian, apa ibadahnya? Di dalam surat ke-28 tadi, Subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Kata Allah, perbanyak bertasbih mengingatku. Satu, Pak. Yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian, agungkan asmaku di hatimu, di pikiranmu, dan dalam semua pergerakan. Dua. Yang ketiga, amma yusyrikun, jangan sekali-kali menduakanku. Artinya Bapak dan Ibu, ketika masalah itu ada menghampiri kita, lalu kita mulai menyalahkan orang lain, Pak.
menunjuk orang lain, seakan-akan orang itu yang menyebabkan kita masalah. Nah, kata Allah, Bapak dan Ibu, kembali dulu kepada Allah. Kenapa? Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang sabar itu ketika diberikan ujian, dia akan mengatakan kepada Allah, ya Allah, masalah ini datang darimu dan aku kembalikan lagi kepadamu, kepadamu. Nah, lalu bagaimana cara mengembalikannya kepada Ibu? Banyak sekali Pak Ibu di dalam Al-Quran itu. Contoh dalam surat yang kedua di ayat 45-46, wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa alal khashi'in. Mintalah tolong kepadaku dengan sabar dan salat. Sesungguhnya salat itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Siapakah orang yang khusyuk itu? Kata Allah, alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang dia yakin bahwa dia akan bertemu dengan Tuhannya dan masalahnya dikembalikan kepada Tuhannya. Nah, jadi kalau ini kita lakukan Bapak dan Ibu, kayaknya terjauhkan daripada stroke, Pak. Karena stroke itu terjadi sebab karena stres. Kalau sudah stroke, selesai. Bapak dan Ibu sekalian. Stres, stroke, selesai, Pak. 3. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, Allah mengingatkan kepada kita bahwa tugas kita adalah ibadah kepada Allah. Nah, ibadah tadi Bapak dan Ibu tidak hanya sholat, ya Bapak dan Ibu. Dan di bulan Ramadan ini Allah mengingatkan kepada kita dengan kalimat la'allakum tattaqun. Aku berharap kepada kalian wahai hambaku agar kalian itu menjadi orang yang bertakwa kepada-Nya. Maka pernah dijelaskan di sini Bapak dan Ibu bahwa pekerjaan orang bertakwa itu ketika di bulan Ramadan hanya 3, Pak, Bu, dalam rangkaian ibadah kepada Allah supaya Allah menolong kita. Apa itu Bapak dan Ibu sekalian? Di surat ke-35 ayat 29 dan 30. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Quran, orang-orang yang mendirikan sholat, dan orang-orang yang berinfak, mereka berharap 3 perdagangan itu akan menguntungkan diri mereka di hadapan Allah. Liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli. Aku akan lipat gandakan pahala buatmu, aku akan tambahkan karunia pada dirimu. Nah, jadi kalau Allah menjanjikan Bapak dan Ibu, menjanjikan kepada kita akan dilipat gandakan pahala kita, seperti di bulan Ramadan ini Bapak dan Ibu, akan ditambahkan rezekinya. Kenapa? Karena kita melakukan 3 hal tadi Bapak dan Ibu dalam harapan kita kepada Allah. Karena kalimat iyyaka na'budu itu adalah harapan. Harapan kita ada agar apa? Wa iyyaka nasta'in. Tidak kita bakal ditolong oleh Allah kalau kita tidak punya aktivitas rutin Pak kepada Allah. Jadi ada rutinitas Bapak dan Ibu yang harus kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah punya sebab untuk menolong kita, Pak. Jadi ada sebabnya. Kenapa Allah menyelesaikan masalah kita? Mengapa Allah memudahkan urusan kita? Mengapa sakit kita disegerakan untuk sembuh oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena ada sebab, Bapak dan Ibu sekalian. Mengapa Allah mengabulkan permohonan Nabi Zakaria di mana ketika Nabi Zakaria itu berumur 100 tahun dan istrinya berumur di antaranya kurang lebih 89 tahun. Baru mendapatkan Yahya. Ada Bapak dan Ibu yang mau coba? Sudah ada yang 90, 89. Ini istrinya Nabi Zakaria. Nabi Zakaria berumur 100 tahun, baru dikasih anak yang bernama Yahya di umur 100, Pak. Tetapi apa yang menyebabkan Allah memberikan anak kepada mereka di masa sudah tua, Pak? Di masa sudah mulai tulang belulang itu rapuh, Bapak dan Ibu. Sedangkan Nabi Zakaria sendiri, dia yang meminta, itu tidak yakin, Pak, kalau Allah memberikannya. Tetapi permasalahannya ada 2 hal yang Allah ingin katakan kepada kita tentang cerita Nabi Zakaria ini. Di surat 21 di ayat 90. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban. Apa kata Allah kepada Nabi Zakaria? Kalian itu selalu segera melakukan kebaikan yang aku inginkan. Sehingga aku suka kepada kalian. Yang kedua, kalian kalau berdoa itu penuh harapan dan rasa cemas kalau doa kalian tidak aku kabulkan. Itu Pak, Bu. 2 hal ini yang menyebabkan Allah tetap memberikan anak kepada Nabi Zakaria dan istrinya walaupun sudah berumur tua. Nah, jadi hati-hati yang kepengen punya anak lagi, Bapak dan Ibu yang sudah tua tapi masih ada harapan, insya Allah dapat, Pak. Yang penting ada hubungan, Pak, antara suami dan istri. Kalau tidak ada, ya nggak kena, Pak, Bu.
Ya, tidak kena. Karena ini sudah ada cerita, Pak. Artinya ingin menggambarkan bahwa mereka yang hari ini sampai detik ini belum dikarunia anak oleh Allah Subhanahu wa taala, lakukan seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Zakaria, Pak. Apa itu? Beribadah kepada Allah, melakukan segala kebaikan dengan segera di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pun juga akan menyegerakan apa yang diminta kepada kita. Makanya di dalam surat kedua dari rangkaian puasa itu di ayat ke-186 Allah mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apa kata Allah? Ya Muhammad, apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, jawab, aku dekat. Apabila hambaku berdoa kepadaku, maka aku akan mengabulkan doanya. Tetapi ada dua syarat pada Ibu. Apa yang dua syarat? Falyastajibu li, segerakan kebaikan yang aku minta pada dirimu. Segera, Pak. Jangan menunda. Kalau Allah meminta kepada kita, kepada Ibu ke masjid, ayo segera ke masjid. Maka kenapa Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis riwayat Imam Bukhari itu, man shalla subha fil jamaah fa huwa fi zimmatillah. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah di rumah Allah, maka dia akan mendapatkan jaminan Allah. Itu, Pak. Apa jaminannya? Apa sih hajat kita, Pak? Masalah diri kita, masalah keluarga kita, masalah usaha kita, masalah dengan masyarakat kita, Allah akan berikan jawaban itu, Bapak dan Ibu. Tapi tadi syaratnya kata Allah, segerakan kebaikan untukku, dan yang kedua, kuatkan keimananmu dalam menyegerakan kebaikan itu. Pasti ada masalah, Pak. Bu, apakah ketika kita mau ke masjid ini tidak ada masalah dengan perut? Tidak ada masalah dengan kepala, Pak? Tidak ada masalah dengan lutut? Ada, Pak, masalahnya. Sehingga Allah selesaikan masalahnya setelah sholat. Apa itu, Bapak dan Ibu? Allah bilang di dalam surat yang ke-20 di ayat ke-132, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Perintahkan kepada keluargamu untuk sholat dan sabar setelah sholatnya, dan aku tidak meminta rezeki kepadamu, tetapi akulah yang akan memberikan rezeki kepadamu setelah sholat. Dan sebab kamu masuk ke dalam surgaku karena ketakwaanmu. Apa rezeki setelah sholat, Bapak dan Ibu? Hati tenang, mata mengantuk. Ya kan, Bapak dan Ibu? Hati tenang, mata mengantuk. Ustaz berbicara, Bapak dan Ibu tidur. Baca doanya, Bismika Allahumma ahya wa bismika amu. Nah, suka ataupun tidak suka, yang memberikan rasa kantuk karena hati tenang adalah Allah. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, Allah hanya minta kepada kita, datangi aku, kata Allah. Nanti aku akan selesaikan masalahmu. Apa sih masalah kita, Pak? Sebesar apa? Tidak akan mungkin sebesar dunia, Bapak dan Ibu sekalian. Orang yang punya dosa sebesar dunia saja, sampai berlimpah dari dunia ini, Bapak dan Ibu, itu Allah siapkan ampunan. Kenapa? Karena si hamba ini kembali beribadah kepada Allah dengan memperbaiki ibadahnya kepadanya, kepada Dia. Nah, di dalam surat yang ke-39, surat Az-Zumar, di ayat 53, Allah mengatakan, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Apa kata Allah? Wahai hambaku yang memiliki dosa yang berlimpah, janganlah kalian berputus asa akan rahmatku, sesungguhnya aku akan menghapuskan semua dosa. Masya Allah, Bapak dan Ibu. Maka tadi 3 pekerjaannya apa? Baca Quran, sholat diperbanyak yang sunnah. Yang ketiga, perbanyak berinfak dalam mendekat kepada Allah supaya kita dikabulkan. Contoh, orang yang baca Quran akan diberikan hadiah di dalam surat 35, surat Fatir, ayat yang ke-33 sampai 34. Apa hadiahnya? Jannatu adni yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min dhahabi wa lu'lu'a wa libasum fiha harir. Siapa yang membaca Al-Quran, mengamalkannya, menghafalkannya, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga Aden, dan di dalamnya dia akan diberikan perhiasan, yaitu gelang emas berlapiskan mutiara, dan akan dipakaikan pakaian yang terbuat dari sutra. Nah, mau tidak, Pak? Bu? Jangan bilang mau kalau nggak baca Al-Qurannya. Ayo dibaca, Pak. Wa qalu alhamdulillahilladzi adhaba 'anna al-hazan. Di ayat yang ke-34-nya.
Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan, kepenatan, kesusahan pada diri kami setelah kami membaca Al-Quran. Itu kan. Ada yang lebih dahsyat lagi. Apa? Di surat 13, surat Ar-Ra'd ayat yang ke-23. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Orang yang pembaca dan penghafal Al-Quran itu atau pengamalnya kepada dia akan dimasukkan ke dalam surga Adn dan akan membersamai kedua orang tuanya, akan membersamai pasangannya, akan membersamai anak keturunannya. Para mufassir mengatakan orang-orang yang akan dibersamai dengan orang-orang yang ahlul Quran kepada Ibu itu jumlahnya 70 ada di belakangnya. 70 orang, Pak. Lalu mereka akan dibawa oleh para malaikat semua masuk ke dalam pintu surga kepada dia. Masuk ke semua pintu surga. Lalu setiap mereka masuk ke pintu surga tadi berjalan-jalan dibawa oleh malaikat kepada dia. Apa kata malaikat? Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Salam sejahtera, kesabaran kalian dengan Al-Quran dulu ketika kalian di dunia. Maka hari ini kalian mendapati tempat yang penuh dengan kenikmatan. Surga kepada. Nah itu janji Allah. Kalau di dalam hadis qudsi Allah mengatakan idza mata hamilul Quran, apabila seorang anak Adam meninggal karena selalu hidupnya dengan Al-Quran, auhallahul ard li'aqlil hamlihi. Allah memerintahkan kepada tanah untuk tidak memakan jasadnya. Qala yaqulul ard, lalu berkatalah tanah kepada ibu sekalian, kaifa na'kulul lahmuhu fi jaufi ayatuka, bagaimana kami akan menghancurkan jasad hambamu itu ya Allah. Kenapa? Karena di dalam hatinya itu ada ayat-ayatmu. Nah jadi kalau bapak dan ibu tidak mau di kemudian setelah mati jasadnya itu hancur, kain kafannya masih utuh, papan yang menutup tubuhnya itu masih utuh bapak dan ibu sekalian, jasadnya juga masih utuh, apa kata Rasulullah dalam hadis qudsi itu? Jangan tinggalkan Al-Quran. Makanya orang yang akan meninggal dunia itu Bapak dan Ibu semestinya dibacakan 30 juz Al-Quran Bapak dan Ibu. Bukan setelah meninggal, Pak. Kenapa? Supaya ketika dia pergi dia membawa syafaat 30 juz itu, Pak. Semestinya, Pak, bukan setelah meninggal. Sebelum dia meninggal dibacakan 30 juz Bapak dan Ibu. Cari orang-orang yang mampu dalam waktu yang cepat tadi bisa menghatamkan 30 juz Al-Quran. Bukan juz 30, Pak. Bukan surat Yasin Bapak dan Ibu. Bukan. 30 juz. Ya, orang-orang yang punya kemampuan di waktu yang cepat untuk bisa membaca 30 juz itu sebelum orang ini meninggal dunia, sebelum Allah mencabut nyawanya Bapak dan. Kenapa? Syafaat Al-Quran tadi Bapak dan Ibu yang akan menjadikan tubuh kita ini tidak akan pernah hancur, Pak, sampai hari kiamat. Kenapa? Karena itu janji Allah Subhanahu wa taala kepada kita dari rangkaian beribadah dengan bersama Al-Quran. Maka jadikan anaknya, cucunya, menantunya Bapak dan Ibu untuk selalu bersama Al-Quran, terutama di bulan Ramadan ini Bapak dan Ibu. Kita tahu bahwa ayat yang berbicara tentang turunnya Al-Quran itu di surat kedua ayat ke-185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ini yang akan menjadi pembeda, Pak. Wa idza qara'tal Qur'an ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Di surat ke-17 ayat 45. Apabila kamu membaca Al-Quran, maka kami akan menjadikan pembeda antara orang yang membaca dengan tidak membaca. Orang yang mengimani Al-Quran dengan orang yang tidak mengimani Al-Quran, ada hijab. Ada, Bapak dan Ibu, pembatas dinding yang tidak terlihat oleh mata itu sampai ke akhirat, Pak. Sampai ke akhirat, Bapak dan Ibu. Jadi tidak rugi, Pak, Bu. Ayo khatamkan Al-Quran dengan banyak, Bapak dan Ibu sekalian. Itu pekerjaan kita, Pak, Ibu. Dalam rangkaian sedang berharap kepada Allah, kepada silakan kita lakukan. Karena Allah sudah memberikan arahan di dalam Al-Quran kepada Anda. Yang kedua, supaya kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Ibu, salat. Perbanyak yang sunnah. Maka kenapa di dalam surat yang ke-17 di ayat ke-79 Allah mengatakan wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ada salat di malam hari itu yang namanya tahajud kata Allah sebagai tambahan bagi dirimu setelah tidur Bapak dan Ibu. Mau 2 rakaat kek, mau 4 rakaat kek, mau 8 rakaat Bapak dan Ibu sekalian. Lalu ditutup dengan apa? Dengan witir.
Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat derajatmu ke tingkat yang tinggi dan mulia. Masa kita tidak mau, Pak? Mau diangkat derajatnya, mau dimuliakan anaknya, usahanya, cucunya, menantunya, apapun yang dia kerjakan, mau diangkat semuanya oleh Allah, Bapak dan Ibu. Dengan apa? Dengan sholat sunat tadi yang namanya tahajud, Bapak dan Ibu. Sampai Allah memberikan doanya. Apa doanya? Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, masukkan kami dalam keadaan baik dalam semua masalah. Ya Allah, keluarkan kami dalam semua masalah dalam keadaan baik. Dan ya Allah, berikan kami kekuatan dari sisimu yang akan memimpin diri kami. Karena kita lemah, Pak. Ya, kita lemah. Ketika diberikan jawaban oleh Allah, kita bisa lupa, Pak. Ya, kita bisa lupa dengan al-ikhlas ini, Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena ada kenikmatan yang besar yang Allah kasih. Ya, di dalam surat yang ke-39, di ayat ke-49 Allah mengatakan fa idza masal insanu durun da'ana tsumma khawalna ni'matan minna qala innama utitu ala ilm. Apabila hambaku aku berikan ujian, dia datang kepadaku mengangkat kedua tangannya sambil menangis. Itu kan, Pak? Bu. Itu ya. Allah kasih kita ujian masalah yang kita tidak suka. Kata Allah akan mengangkat kedua tangannya sambil menangis meminta. Berapa kali, Pak, Bu, dalam hidup yang kayak begitu? Angkat tangannya agak tinggi. Kalau senang, ada di paha, Pak. Lagi senang. Kalau lagi susah, naik ke atas. Suaranya agak kencang. Ya Allah. Ya kan, Bu, Pak? Itu kan kita. Nah, ini Allah jelaskan. Aku berikan kalian masalah, sehingga kalian mengangkat kedua tangan ke langit, lalu kalian menangis. Ngaduk, ya Allah. Padahal nggak kejepit, Pak, kakinya nggak. Ya Allah. Hatinya kejepit, dan Ibu sekalian. Tsumma khawwalna ni'matan minna, kata Allah. Kemudian kami jawab permohonanmu itu. Setelah dijawab, apa kata Allah? Si manusia ini mengatakan, qala innama utitu ala ilm. Ini semua terjadi karena kepintaranku. Ini kan yang terjadi, Bapak dan Ibu. Kita sukses, kita berhasil, lalu kita mengatakan ini karena apa? Strategi kita, ini program kita. Padahal, Pak, Bu, yang ngasih jawaban adalah Allah. Yang ngasih kita sehat, yang ngasih kita masih hidup sampai hari ini, Bapak dan Ibu, itu bukan karena kita hebat, Pak. Kenapa? Karena Allah. Nah, Allah meminta kepada kita beribadah dalam kondisi apapun, Pak. Ya, tidak melihat dalam kondisi apa saja. Makanya kenapa pernah saya katakan di sini, Bapak dan Ibu, dua ayat yang Allah turunkan setelah Rasulullah Isra wal Mi'raj. Karena Allah tahu bahwa hambanya ini, umat Muhammad ini kadang-kadang suka malas. Kalau lagi susah, itu tarawih, Pak, ditunggu. Azan ditunggu, Pak. Kenapa? Susah. Karena lagi puasa, zuhur, Pak, ditunggu tuh apanya? Azannya. Padahal sampai mau beduk ditunggu, Pak. Nggak ada beduknya pun dicari beduk yang baru, Pak. Ditunggu, Pak. Kenapa? Mau berbuka. Itu, Bapak dan Ibu sekalian. Tapi kalau kita senang, Pak, itu pura-pura kita nggak tahu, Pak. Pura-pura kita apa? Tidak pernah mengalami kesusahan, Bapak dan. Kenapa? Karena kita merasa bahwa kita senang. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak mau kita mau senang ataupun kita susah, Pak. Ibadah kita kepada Allah tidak boleh dikurangi, Pak. Tetap stabil. Nggak ada urusan dengan senang, tidak ada urusan dengan susah, Pak. Kenapa? Karena itu bagian daripada kelengkapan hidup, Pak. Senang, susah, itu anugerah dari Allah, Pak. Bu, semua Allah kasih. Allah yang menentukan, bukan kita yang menentukan, Bapak dan Ibu. Kita kepinginnya senang terus, Pak, Bu. Tapi kata Allah, nggak bisa. Kamu harus melewati masa susah. Maka kenapa di dalam surat yang ke-21, di ayat yang ke-35, Allah mengatakan, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah tsumma ilaina turja'un. Setiap manusia itu, setiap jiwa itu akan mengalami yang namanya kematian. Tetapi sebelum kamu mati, aku akan mengujimu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan buat kamu. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kalian kembali. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, sesuatu yang tidak enak itu pun juga anugerah dari Allah, Pak. Kenapa? Karena Allah ingin mengetahui, dia beluakum
ma fi sudurikum wal yumahhis ma fi qulubikum. Di surat ketiga ayat ke-154, apa kata Allah? Aku memberikan ujian kepadamu itu karena aku ingin menampakkan apa yang ada di hatimu. Itu ya Pak, Bu. Yang katanya kalau kita sholat itu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untukmu ya Allah. Pulang dari Al-Ikhlas Pak, sendal hilang. Masih ikhlas Pak? Bisa tersenyum ketika sendal hilang Bapak dan Ibu sekalian, dan mengatakan alhamdulillah sendalnya nggak ada. Bisa Pak? Belum tentu Pak, bisa jadi sendal orang dibawa sama dia. Kenapa? Balas dendam. Yang semestinya kita tidak perlu pulang dengan membawa sendal orang Pak. Sudahlah, jalan kaki saja kepada Ibu sekalian. Kenapa? Karena memang Allah sudah menakdirkan bahwa sendal kita hilang di tanggal ke-8 Ramadan Pak. Di mana Masjid Al-Ikhlas misalnya Pak. Maka kita pun harus ikhlas. Nah, jadi jangan sampai ikhlasnya itu dadak-dadakan Pak. Kenapa? Karena tadi kan kita sudah janji sama Allah. Salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Maka Allah ingin menampakkan apa yang kita katakan Pak. Apa yang ada di dalam hati kita. Allah tampakkan satu demi satu. Kita pengen punya anak. Setelah punya anak, bawaannya marah terus Pak. Ya, kita kepingin anak kita menjadi anak yang soleh, tetapi kita sendiri tidak mencontohkan sebagai orang tua yang soleh dan soleha. Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana anak kita akan menjadi soleh dan soleha Bapak dan Ibu, sedangkan kita tidak mencontohkannya? Ya Bapak dan Ibu, sedangkan tadi kita sudah berjanji kepada Allah, apapun yang terjadi ya Allah, aku terima. Gulanya naik Pak. Ya, asam uratnya kambuh Bu. Masih semangat untuk ke masjid Bapak dan Ibu? Ini bisa-bisa mengambil rukhsah Pak, Bu, mengambil keringanan dengan alasan apa? Dengkul sakit, ya kaki sakit. Padahal Bapak dan Ibu, Allah berikan itu, Allah ingin membersihkan hati kita. Allah ingin mengangkat diri kita Bapak dan Ibu. Kalau masih punya kemampuan, ayo kita jalan Pak, kita berangkat. Kan di rumah ada motor, ada yang mengantarkan dengan motor. Di rumah ada mobil roda 4 Pak, atau hanya rodanya saja di rumah. Kemudian antarkan. Kenapa? Karena kendaraan yang Allah berikan kepada kita itu untuk beribadah kepadanya. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Di dalam surat ke-16 di ayat ke-53 kata Allah apa? Apa saja kenikmatan yang ada pada dirimu, semua itu datang dariku. Bukan karena kamu, aku yang memberi. Supaya apa? Supaya kamu rajin beribadah kepada. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disinilah Allah ingin memberikan kepada kita 3 kekuatan. Quwwatul hidayah, quwwatul tu'minu billah, quwwatul al-manhaj billah. Allah ingin mengatakan dari ayat kelima ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ingin memberikan kekuatan, petunjuk kepada kita Pak, bahwa untuk mendapatkan jawaban dariku, kalian harus memperbaiki dirimu. Yang kedua adalah kekuatan keyakinan kita kepada Allah, bahwa tidak mungkin Allah memberikan masalah, tidak memberikan kepada kita solusi. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Keburukan tidak pernah mengalahkan 2 kebaikan Pak. Ini yang Allah ingin katakan di dalam surah Al-Insyirah, bahwa Allah pasti akan memberikan kepada kita solusi dalam hidup. Alam nasyrah laka sadrak, bukankah aku yang melapangkan dadamu? Nah, kalau ingin dilapangkan dadanya Bapak dan Ibu, yakini bahwa Allah akan melapangkan dada kita. Dan yang ketiga Bapak dan Ibu sekalian, kekuatan tentang mengikuti aturan Allah. Tidak mungkin Pak, Bu, Allah memberikan kepada kita ujian, lalu Allah menjadikan kita susah. Ma anzalna alaikal qur'ana litashqa, kata Allah. Aku menurunkan Al-Quran itu ya Muhammad bukan untuk menyusahkan kamu. Jadi Allah menurunkan Al-Quran itu Pak, Bu, untuk memudahkan hidup kita. Tapi sayangnya kita ini tidak dekat dengannya Pak. Dekat itu kalau ada kematian, kalau mau mati Pak, kalau lagi sakit, nah itu kita dekat Pak. Nah Allah tidak mau seperti itu. Allah ingin apa? Mau kita sehat, mau kita sakit, mau kita senang, mau kita susah, Al-Quran jangan dijauhkan dari diri kita. Nah sementara kepada yang kita kaji masih ada waktu.